Salahnya, jalan menuju surga itu bukan menyembah Yesus. Jalan menuju surga itu adalah mengikuti Yesus, bukan menyembah Yesus. Ketika Yesus menyembah Elohim, ikuti menyembah Elohim. Ya, kalau di dalam Kristen itu menyembah Yesus itu sama aja menyembah Elohim, karena Yesus sendiri katakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya, Aku di tidak dalam ada Bapa, dalilnya. Bapa di dalam aku. Ya sudah kan, selesai kan? Itu maksudnya pengajaran, Bang. Itu Iya, pengajaran. ya, Bukan ya memang berbicara begitu hakikat caranya. itu. Itu bukan berbicara hakikat. Itu berbicara Iya, pengajaran. begini Bang. Siapa yang melihat aku? Coba Anda di sini kesalahan saudara kami Kristen. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 itu di data 44. Jika kamu percaya kepadaku, kamu bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Maksudnya ajarannya, bukan hakikatnya. Saudara kami Kristen salah. Salah konsep, dipikirnya Yesus itulah Tuhan. Enggak. Yesus mengucapkan ucapan Tuhan. Yesus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Iya, Kenapa bisa begini Bang. demikian? Ya, Karena dia kalau wakil, dia duta, dia rasul. kalau begini Bang, masih bersyukurlah jadi Kristen, karena Yesus sendiri mengatakan, eh, barang siapa telah eh, melihat aku, dia sudah melihat Allah itu sendiri. Bersyukur kita orang Kristen, sudah Meli Allah itu yang benar, Allah yang bersama-sama dengan Yesus itu. Karena Yesus sendiri yang turun dari surga menyatakan Coba itu. dalilnya. Dalilnya coba dikasih jelas dulu. Yohanes 12:45. Yohanes Barang 14 itu kan, siapa di Yohanes 14 itu. Yohanes 14 12 apa? Yohanes 12 nomor 45. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang telah mengutus aku. Maksudnya ajaran, bukan Yesus itu adalah Bapa. Ya, Masa Yesus yang juga diutus mengatakan, dengan dengar Bang ya, ya, Yesus juga katakan kepada Filipus, bagaimanakah engkau bisa menanyakan tunjukkan Allah itu kepada kami? Sementara sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kenapa mesti ditanyakan lagi? iya, karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Ya, Kenapa bukan kau minta itu sudah tunjukkan bersama. Bapa? Gini, Kan kau ibaratnya sudah begini, tahu. Maksudnya gini, ibaratnya kau begini, kan Bapak sudah itu kan tahu Bapa itu, kau sudah Yesus. tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa diraba, Bapa itu tidak bisa disentuh. Kenapa kau mau minta untuk menunjukkan Bapa itu? Itu namanya kamu blow on. Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, itu sudah sama melihat Bapa. Bapa tidak bisa kau lihat, lihat saja aku. Ini aku wakilnya. Itu maksudnya. Kamu gagal paham. Seakan-akan Anda ini seperti Begini Bang, orang-orang Roma Yunani. Ketika melihat orang sakti, dipikirnya dia adalah dewa. bukan kata-kata. Gagal paham Yesus dong. sendiri mengatakan, Apa tuh? masa katakan bagaimana? Yang saya bicarakan tadi itu perkataan Yesus lah. Betul, tapi maksudnya itu, kamu itu kenapa Filipus? Kan Bapak itu nggak bisa dilihat. Iya kan, Kau tapi kan sampai kau banting-banting tubuhmu sampai kapanpun kau tidak bisa akan melihat Bapa. Tapi lihat aku itu sama melihat Bapa. Kenapa? Karena ucapanku ucapan Bapa, mujizatku mujizat dari Bapa. Aku adalah wakil Bapa. Jadi melihat Bapa itu sama halnya melihat aku sama dia melihat Bapa. Tapi kalau Anda mengartikan Yesus adalah Bapa, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, begitu? dengar Masa dulu. Bapak Ya, dibunuh? Bapak itu kan roh kan? Bapak itu kan Nah, Yesus bukan roh. dengar, Bapak Justru itu kan karena itu. yang tidak bisa dilihat. Kenapa sampai Yesus mengatakan aku di dalam Bapa? Ya karena ajaran Yesus itu Tidak, tidak, tidak. adalah Kenapa ajaran, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa? karena Yesus senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa.
Karena Yesus kan sendiri langsung Masya Allah, subhanallah. Sahabat Zos, barakallahu fiik. Ya Allah ya Karim. Karena Yesus, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Aku senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Bapa, sehingga Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa bersama. Coba baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Apa kata Bapa di situ? Apa kata Yesus? Aku tidak menghakimi seorang pun, akan tetapi jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak menghakimi seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Dua. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti aku ada Bapa. Masa siapa yang menggendong aku, netein aku, cebokin aku sama dengan mencebokin Bapa? Yang dimaksud sini adalah ajarannya. Ajaran Yesusnya. Anda salah telah menilai Yesus seperti itu. Salah. Makanya bukan kami salah untuk menilai Yesus itu. Karena kami percaya benar-benar Allah itu yang bersama-sama dengan Yesus itu. iya betul. Memang Iya. betul. Justru kami, Tetapi kami umat Kristen, kami percaya Allah yang benar itu Allah yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, bukan Allah iya, yang kenapa Allah. kenapa Yesus yang disembah? Kan Yesus bersama dengan Tuhannya, bukan bersama dengan dirinya. Yesus bersama dengan Tuhannya, yaitu Bapa. Aku dan Bapa bersama. Aku Yesus bersama dengan Bapa. Tapi yang harus kau sembah Bapa, jangan aku. Aku cuma utusan. Bersama-sama itu berarti dua. Berdua minimal kalau bersama. Kamu dan aku bersama, ya dua. Aku bersama-sama dengan Bapa, ya dua. Satu utusan, satu pengutus. Satu hamba, satu khalik. Satu Tuhan, satu penciptaan. Satu pencipta. Begitu Bung. Anda salah terhadap Yesus. Yesus itu makanya mengusir Yesus, nanti yang diusir adalah orang yang berlaku jahat. Siapa yang berlaku jahat? Yang menuhankan dia. Yesus mempraktekkan menuhankan Bapa. Loh kok Kristen menuhankan Yesus? Salah itu. Yesus itu bukan Tuhan Bang. Yesus itu hamba Tuhan. Yang taat, yang soleh, yang beriman. Betul-betul taat kepada Tuhannya. Tidak mungkin itu di dalam Alkitab tertulis. Ada tertulis banyak Yesus adalah Tuhan. Di mana abangku Yesus tertulis Mana adalah Tuhan? Abang sendiri bilang, abang sendiri sudah membaca Bible semua. Masa ada perkataan tentang Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab yang tertulis? Tidak ada. Tidak ada kecuali, camkan ini. Kosong. Tunggu. Kecuali ucapan orang lain. Hei, iya saya bilang ada tertulis di dalam, bukan saya. Iya tertulis. Ini bukan kitabnya Yesus. Kitabnya Yesus ini PL, kitabnya Yesus PL. Kalau ini kitab yang ditulis belakangan oleh orang-orang yang Yesus tidak kenal. Yes. Orang-orang yang menulis ini menginginkan orang-orang menyembah Yesus. Yesus mengajarkan menyembah Elohim. Itu pemahaman yang salah dari Bang Sunda. Sekarang begini Bung, menurut Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Yesus ini. Ya menurut Yesus ya itu utusan. Itu sudah. Sekarang menurut Yesus, ya memang Yesus utusan, memang betul tuh. Nah, apakah Bapa utusan? Ya Bapa itu kan roh. Enggak, bukan saya tanya itu. Apakah Bapa utusan? Ya Bapa bukan utusan. Bapa itu kan Allah Yesus sendiri. Yesus utusan, Bapa bukan utusan. Berarti antara Bapa dan Yesus beda. Iya. Nah, sudah Iya, selesai kan? Beda, tapi kami beda. Bersama-sama dengan Yesus Kristus itu, karena Yesus dengan Bapaknya adalah satu.
Makanya kita percaya Allah yang benar ini, Allah yang bersama-sama Satu dengan Yesus. apa bang? Satu apa? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya satu apa? Dan Bapa di dalam Satu apa bang? Bisa satu nusa, satu bangsa, satu nasib, satu perjuangan, satu tujuan, satu asal usul, ya, kalau satu secara visi, logikanya, satu misi. secara logikanya bisa saja Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Bagaimana ceritanya dia satu-satunya Tuhan? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau. Mengenal engkau satu-satunya. Allah dapat melakukan apa saja di luar kehendak pikiran manusia. Maksud Anda Tuhan bisa mati gitu. Dengar, Allah ini kan yang berkuasa. Allah Iya. bisa melakukan apa saja di luar kehendak pikiran manusia. Karena kita manusia ini punya pikiran tidak seperti apa yang pikiran Allah. Jadi, Termasuk Tuhan juga mau mati gitu. Tuhan juga mau mati. Maksudnya yang metong ini kan pribadi Yesus. Katanya tadi satu. Ya kan Coba dibenarin lagi dulu, otaknya dibenarin dulu. Aku dan Bapak ada satu. Tadi satu katanya. Berarti Ya. Tuhan mati, berarti mati semuanya gitu. Terus saya tanyakan, yang bilang perkataan aku dan Bapa satu ini siapa? Yesus. Nah, itu Yesus. Satu apa? Ya, yang tadi saya bilang, apa yang Allah lakukan itu di luar pikiran manusia. Nah sekarang apakah Tuhan itu mati? Tuhan mati. Ya, apa salahnya kalau Tuhan itu yang Allah itu mengutus anaknya untuk itu. Berarti bukan satu. Tadi katanya satu. Ternyata ada mati, yang satu tidak mati. Itu dua. Ya satu itu kan Yesus sendiri yang katakan. Satu di situ, makanya jangan dimaknai satu hakikat. Maknailah sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Memaknainya bahwa aku datang bukan sebagai anak haram. Aku datang bukan sebagai penyihir. Aku datang sebagai utusan Tuhan. Aku dan Tuhan adalah satu visi, satu misi. Itu maksudnya. Bukan satu hakikat. Kalau satu hakikat berarti yang ditetein Maria berarti Tuhan Bapa. Nah, kalau bukan satu hakikat berarti nubuatan itu salah. Di mana ada nubuatannya? Di mana ada Nubuatan itu tidak tergenapi itu. Apa nubuatan apa kok? Hakikat berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Coba dengarkan Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti yang dibentuk jadi daging ini Tuhan atau bukan? Dan firman itu telah menjadi bentukan daging. Sekarang ketika Yesaya 43 mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi gunung, menjadi batu, menjadi tidak ada. Lalu yang dibentuk menjadi daging ini Tuhan enggak? Ya Tuhan, menurut kita kan orang. Berarti yang tadi Yesaya 43 itu bohong. Nubuatan di Yesaya juga mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Iya memang itu enggak salah. Itu enggak salah. Hari ini telah lahir bagi menjadi selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini adalah penunjuk jalan menuju Tuhan. Yesus merintis jalannya. Ini loh jalan yang harus kita lalui. Ini jalan yang harus kita lalui menuju kepada Tuhan. Penunjuk Tuhan kan yang tadi apa bilang penunjuk Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan, jalan Yesus. Ini loh sebelah sini kiri, kanan, penurunan, pendakian, ini agak ke kiri, ini agak ke kanan, ini turun ke lembah, ini naik. Itu jalan ditunjukkan Yesus. Akulah jalan menuju kepada tujuan. Siapa tujuannya? Bapa Elohim, pencipta langit dan bumi. Aku jalan. Jalan itu adalah titian menuju kepada tujuan.
Iya, justru tadi yang saya bilang, masih mendingan orang Kristen percaya Yesus itu menyembah Yesus karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu menuju ke Kenapa surga. disembah? Kenapa Masih mendingan orang disembah? Kristen. Kenapa disembah penunjuk jalannya? Masih masih mendingan Kristen, masih percaya Yesus, masih menyembah Yesus. Kalau percaya Yesus tidak menyembah Yesus. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa.